Keterlibatan aktif dari para pendidik begitu penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan di sekolah. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah mengambil inisiatif proaktif menjalankan kegiatan sosialisasi penting yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa pagi di salah satu hotel di Kota Padang. Diikuti lebih dari 500 orang peserta yang terdiri dari wakil kesiswaan SMA dan SMK se-Sumatera Barat. Sama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di satuan pendidikan ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan atau PPK. Satgas PPK ini dibentuk di Satuan Pendidikan seluruh sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Barat. Pada hari ini penuh ruangan semua, insya Allah ini hadir semua ini sepertinya Pak Kadis. Jadi izinkan Pak Kadis kami laporkan kegiatan ini berlangsung satu hari ini full day, diikuti oleh 556 SMA dan SMK se-Sumatera Barat. Ditambah dengan Capdim 8 sehingga total peserta adalah 564 peserta. Alhamdulillah semua sudah hadir. Outputnya nanti diharapkan Permendikbud ini tersosialisasi dengan baik dan ditindaklanjuti dengan baik sampai di tingkat satuan pendidikan, dan nanti masing-masing satuan pendidikan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Sumatera Barat Barlius mengatakan, pembentukan Satgas ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah serta menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan fisik, seksual, perundungan, tetapi juga penyalahgunaan narkotika, pornografi, hingga LGBT di lingkungan sekolah. Barlius mengungkapkan Satgas ini sebenarnya sudah ada yang terbentuk dan bahkan telah berjalan sejak 2 tahun ini di beberapa sekolah. Dalam pelaksananya, Satgas akan melibatkan unsur pimpinan atau alumni, komite, orang tua siswa, serta pengurus OSIS. Barlius meyakini peran dan fungsi Satgas PPK yang sebelumnya telah terbentuk di sejumlah sekolah kedepannya akan semakin diperkuat oleh Permendikbudristek Dikti Nomor 46 Tahun 2023, terutama dalam upaya mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak kekerasan maupun perundungan
yang semestinya tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah selaku institusi pendidikan. Tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Seperti Bapak Ibu semuanya, dulu juga sudah ada ya, Permendikbud ini tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Dan kemudian kita sudah membuat edaran ke sekolah-sekolah untuk membentuk Satgas, Satuan Tugas Penanganan Tindak Kekerasan, Narkoba, kemudian pornografi, perundungan, dan tawuran di sekolah. Pasti Bapak Ibu sudah tahu itu. Dan beberapa sekolah sudah jalan, banyak sekolah sudah jalan dibentuk Satgas. Berlius juga menegaskan sekolah merupakan tempat pembudayakan yang positif dan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek kepada anak didik. Di sekolah dibangun tata krama dan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, antar siswa dengan siswa. Berlius mengingatkan guru agar harus mengikuti perubahan dengan adanya perubahan paradigma tentang hak asasi manusia di sekolah. Jika dulu jam memukul siswa yang nakal sudah biasa, tetapi dengan adanya HAM sekarang tidak boleh lagi. Demikian juga interaksi siswa dengan siswa tidak boleh ada lagi perundungan. Ini kan sosialisasi pembentukan Satgas pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Jadi sebetulnya kita sudah beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah buat edaran juga ke sekolah untuk membentuk Satgas. Sekarang dengan adanya Permendikbud 46 2023 ini kita perkuat lagi. Jadi ini sudah jalan di sekolah, cuma dengan adanya ini kita perkuat dengan menghadirkan wakil kesiswaan. Ya, seluruh SMA, SMK Sumatera Barat. Dengan sosialisasi ini juga dengan hadirnya Ibu Haneli juga, Ketua P2T, P2A Provinsi Sumatera Barat, ya. Maka kita harapkan tim Satgas di sekolah ini makin kuat lagi, masih makin punya program yang lebih fokus lagi. Bagaimana tindak kekerasan itu dan perundungan itu di sekolah di zero kan. Bukan hanya itu sebetulnya, kita juga dalam Satgas yang kita bentuk 2 tahun yang lalu itu juga anti narkoba, pornografi, LGBT dan perundungan. Perundungan itu kan ada tindak kekerasan itu. Jadi kita juga akan arahkan seperti itu, ya, karena masalah-masalah sekolah itu bukan hanya kekerasan saja, tapi ada narkoba, ada pornografi, ada LGBT. Jadi ya ini sangat produktif sekali dan saya lihat hadirnya cukup lengkap ya, lengkap semuanya. SMA, SMK Sumatera Barat dan juga wakil kesiswanya saya lihat tadi sangat bersemangat sekali, sangat energik ya untuk mengimplementasikan program ini di lingkup sekolah di Sumatera Barat. Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan atau PPK di Satuan Pendidikan Lingkungan Pemprov Sumbar ini mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi Sumbar, Umi Haja Arneli Bahar Mahyeldi, yang juga didapuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Menurut istri Gubernur Sumbar ini, pembentukan Satgas PPK suatu langkah yang tepat dan efektif untuk menangani serta menanggulangi peningkatan kasus kekerasan fisik, seksual maupun bahaya laten penyalahgunaan narkoba yang masih menghantui generasi muda Sumbar saat ini. Jadi
Astagfirullahaladzim, saya bilang ya. Ini sudah nggak sehat ya. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan ya, faktor utamanya katanya itu premi. Ya, tidak diikut sertakan ya. Malas juga ya kalau pergi sesuatu tapi kita dianggap asing ya, tidak enak. Ya. Dan ini ya, alhamdulillah ya, saya bersyukur ya. Ini cerita mungkin ya, karena ibu-ibu ini udah banyak, ibu-ibu, bapak-bapak ini udah banyak ilmunya ya. Jadi kalau saya memberikan materi ini rasanya ya udah paham semua gitu ya. Ia menilai meningkatnya segala bentuk ancaman moralitas bagi generasi muda itu tidak terlepas dari paparan tontonan negatif yang bermuatan kekerasan seksualitas maupun pornografi yang saat ini semakin mudah diakses lewat gadget. Banyak hal-hal negatif seperti kekerasan dan pornografi yang bisa diakses anak-anak lewat gadget. Apalagi kecenderungan anak-anak ini adalah meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat. Atas dasar itu, Hanili Bahar Mahyildi meminta agar para orang tua meningkatkan pengawasan penggunaan gadget yang berpotensi merusak bagi anak masing-masing. Jadi bagaimana memperbaiki yang sudah ada? Karena dimulai dari memang ketika kita menentukan ya siapa jodoh kita sudah tahu karakternya, sudah tahu dia sholat atau tidak, dia baik atau tidak, dia perhatian atau tidak ya. Kata ibu-ibu ya, perhatian ketika dulu ya. Dulu kalau waktu masih baru-baru atau masih pacaran ya, itu mungkin semuanya ditampilkan sebaik, semenarik, semanis mungkin ya. Tapi ketika sudah berumah tangga itu ketahuan ketahuan sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Ketahuan apa semua sifat kita itu ketahuan ya. Kita memilih jodoh dan sudah menentukan jodoh kita yang ada pada saat ini. Karena kemarin ketika disampaikan mendidik anak itu dimulai dari memilih jodoh, dia menyampaikan, Umi mohon maaf ya Mi, kan suami saya nggak sholat, apakah saya harus menggantinya? Jawabannya adalah yang paling banyak pasien kami adalah anak-anak SMA dan anak-anak SMK. Dan umumnya belum diketahui oleh orang tua mereka. Ya. Apa penyakitnya? HIV/AIDS. Ya. Sudah timbul kutil-kutil di alat kemaluannya. Ya. Ketika ditanya kamu sudah pernah berhubungan seks, dia menjawabnya belum pernah, tidak pernah. Mungkin ini bisa terjadi kalau kamu tidak pernah. Akhirnya ngaku baru sekali saja. Baru sekali saja dengan temannya, ternyata temannya adalah HIV/AIDS. Langsung nular. Ya. Dan luar biasa, pada saat ini sangat banyak sekali. Dan kalau kita nauzubillah ya, anak-anak zaman sekarang ini generasi Gen Z ya, generasi Z. Seorang anak ya, satu berjilbab, dua tidak ya. Kemudian dia diwawancara oleh seseorang YouTuber ya. Ditanya, ini nanya agak pribadi nih, boleh enggak? Oh boleh ya. Nanya apa? Kamu sudah pernah berhubungan? Oh sering kata ya. Bangga dia jawab sering ya. Karena itu udah nikmat tersendiri katanya. Apakah kamu pakai alat kontrasepsi? Oh kalau pakai alat kontrasepsi enggak enak kata. Kamu tak takut? Enggak kata. Yang penting nikmat ya. Astagfirullahaladzim, 3 orang anak SMP. Kata YouTuber ini saya boleh nggak saya ini dibuat dikirimkan ya di YouTubernya, di YouTube-nya. Boleh katanya. Coba bayangkan anak-anak SMP. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari.
Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan, salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai. Ternyata apa yang dibilang bahwa kekuatan seorang anak tidak di luar, tetapi dimulai dari keluarga sendiri. Yang pertama adalah bagaimana rumah tangga itu aman, nyaman suami, nyaman anak-anak. Maka anak-anak di luar akan kuat ketika berada di lingkungannya, berada di daerah yang baru dia temui, berada di tempat ibadahnya. Jadi inilah Bapak Ibu guru semuanya, kesiswaan yang utama. Hari ini juga Umi juga menyampaikan tadi, bagaimana sholat anak-anak kita di sekolah. Itu adalah guru yang menjadi tanggung jawabnya ketika waktu mereka berada di dunia pendidikan kita. Atas kesempatan Umi, saya yang Nofidawati SPD, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Lumajang, Kabupaten Solok, Alang Panjang. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, itu tadi fungsi dari rumah tangga itu sangat menentukan kesuksesan terutama generasi muda. Permasalahannya hari ini di sekolah kita ada 2 waktu sholat bersama anak, yaitu sholat zuhur dan asar. Anak-anak yang terjaga ibadahnya dari rumah itu kita anten aja Umi, tidak ada masalah. Pas waktu sholat azan di musola langsung ke musola. Namun yang sangat mirisnya ini, seperti tadi yang juga sudah kami sampaikan, ada 2,5% saja yang masih sholatnya itu tidak tinggal. Dari penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh generasi muda hari ini, kita berada di tengah masyarakat ini, kita bukan tidak tahu siapa pelakunya. Cuman kalau kita memberikan informasi nanti pribadi kita terancam. Karena orang-orang ini satu, penyalahgunaan narkoba. Dan kita tahu di mana mereka transaksi, bagaimana mereka transaksi. Cuman pribadi kita nantinya akan bermasalah. Kemudian LGBT.
kasus LGBT ini itu ada indikasi-indikasi. Tahu kita tempatnya. Apakah kita menertibkan seperti rambut siswa, baju siswa? Apakah kita ini termasuk orang yang melanggar hukum atau HAM? Nah, gitu. Karena ada di sosial media seperti di TikTok kita lihat ada seorang konten kreator mengatakan kalau guru memotong rambut siswa atau menertibkan siswa yang pakai anting, pakai aksesoris wanita, kita tertibkan, ini katanya melanggar HAM siswa itu. Malas-malas ya, karena terbiasa, mungkin karena tidak terbiasa ya di rumah tangganya. Disinilah memang penting kita bagaimana menghadirkan orang tua ya. Parenting itu kan bagaimana mengikutkan orang tua dalam pendidikan. Karena tidak mungkin ya hanya sekolah saja yang ingin membentuk karakter anak tanpa diikuti ya. Sebetulnya kan yang pertama itu di rumah tangga ya. Yang di rumah tangga kalau anak sudah terbiasa sholat, ada terbiasa berakhlak baik ya, terbiasa menghargai orang, hormat kepada guru, udah biasa hormat kepada orang tua, biasanya hormat juga kepada guru ya. Dan termasuk sikap ya, sikap-sikap yang baik ya, sikap akhlak-akhlak yang baik itu adalah cerminan daripada rumah tangga ya. Itu yang dibawa kepada sekolah. Untuk itu, dalam upaya melindungi generasi muda ini, kita sangat membutuhkan sinergi dari niniak mama, alim ulama, dan cedia pandai untuk minimalisir berbagai permasalahan yang mengancam generasi muda, termasuk narkoba, LGBT, pergaulan bebas, dan kekerasan. Kegiatan sosialisasi pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan tersebut dihadiri oleh 556 wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan sekolah tingkat SMA SMK sesumbar. Harnelli berharap peserta sosialisasi dapat menjadi garda terdepan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan seluruh sekolah menengah yang ada di seluruh penjuru Provinsi Sumatera Barat. Jadi kegiatan ini adalah dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini outputnya nanti kita harapkan nanti memang betul-betul bahwasanya Permendikbud ini tersosialisasi dengan baik dan ditindaklanjuti dengan baik sampai ke satuan pendidikan ya. Kemudian nanti seluruh satuan pendidikan itu SMA, SMK, SLB yang berada di bawah kewenangan provinsi itu wajib nanti membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi memang kalau kondisi real itu memang untuk kekerasan, untuk tingkat kekerasan di dalam sekolah itu kita sebetulnya memang masih kondisinya masih minim, dan kita berdasarkan asesmen nasional dan kemudian dari hasil lapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, kita pada kondisi di atas rata-rata nasional. Jadi kita kondisi teratas masuk dalam 10 besar terbaik dalam penanganan, pencegahan, penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun demikian kita tidak boleh lengah, sedikit saja kita lengah, membiarkan lalai dalam hal pencegahan ini, maka tidak tertutup kemungkinan hal-hal yang buruk bisa menimpa. Untuk itu kita harus siaga setiap saat kita instruksikan setiap satgas di lingkungan sekolah untuk betul-betul sigap siaga mencegah dan menanggulangi setiap kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kita melihat ya bahwasanya kekerasan terhadap anak, ya bullying, ya kasus-kasus kekerasan termasuk ya pelecehan seksual dan kasus-kasus narkoba ya meningkat ya.
meningkat termasuk memang faktor penyebabnya adalah memang tontonan-tontonan dari HP ya, Android yang mungkin banyak ya hal-hal yang dikirimkan ya. Kalau kita melihat ya, kalau anak-anak tidak diberikan kecerdasan dalam kecerdasan untuk memilih mana yang harus mereka lihat, mana yang harus mereka tonton ya, kan kita melihat ya banyak kekerasan dan banyak hal-hal yang mengandung unsur pornografi ya, yang kadang kecenderungan daripada anak itu adalah meniru ya, mencontoh ya apa yang mereka lihat. Nah, inilah ya kewaspadaan kita, memang kepedulian daripada orang tua ya, memberikan perhatian, kasih sayang ya kepada anak-anak dan tidak membiarkan begitu ya bebas ya untuk melihat hal-hal yang kadang-kadang ya ada di luar ya, hal-hal yang memang merusak ya sendiri bagi anak-anak kita. Kita melihat memang meningkat ya angka kekerasan ya. Faktor-faktor penyebabnya kita melihat ada penyebabnya itu karena faktor ekonomi ya, kemudian juga faktor agama ya. Faktor agama sangat menentukan ya. Kurangnya pemahaman agama yang baik ya, sehingga hak-hak anak ya, kasih sayang kepada anak, perhatian terhadap anak ya, kemudian mendidik anak dengan agama yang baik ya, kadang-kadang itu juga kurang gitu ya. Inilah yang mungkin kita selalu mensosialisasikan, mengedukasi, apalagi kita di masyarakat Sumatera Barat kan sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 ya, bahwasanya adat pesani syarat pesani kitabullah ya, adat Selingkah Nagari sudah menjadi karakter daripada masyarakat Sumatera Barat. Tentu hal ini harus ditunjukkan bahwasanya peran daripada Tungku Tigo Sejarangan Tali Tigo Sepilin, yaitu peran dari nenek mama, peran dari alim ulama, peran dari cadik pandai ya, itu harus bersinergi ya.